Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Oke, kita mau kemarin kita sudah membahas terkait dengan rambu-rambu ya, rambu-rambu di dunia kerja atau mengenai K3. Sekarang kita akan bahas mengenai alat pelindung diri. Nah, kita coba langsung presentasi saja. Ya, ini kelihatan ya. Oke, alat pelindung diri. Di dunia kesehatan dan keselamatan kerja ada satu sarana, ini ada sebenarnya sarana terakhir ya. Sarana terakhir ini artinya sarana yang pasti harus dilakukan oleh setiap industri untuk mengerjakan yang namanya alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini banyak macamnya. Ini ada gambar-gambar yang harus dikenakan oleh si pelaku. Saya lagi ngajar bos, nanti ditelepon lagi. Kemudian definisi dari APD itu sendiri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh bagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya kecelakaan. Jadi tenaga kerja ini harus dilindungi oleh perusahaan dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari di lapangan agar dia tidak terjadi satu kemungkinan terjadi bahaya atau kecelakaan. APD ini dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha dalam rekayasa ini administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Jadi itu masih dalam rangka untuk menjaga kemungkinan terjadinya satu kecelakaan. Untuk itu perlu adanya disebut dengan APD atau alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri bukan berarti kalau sudah pakai APD berarti aman semua, tidak semua. Jadi ini adalah pelindungan terakhir. Jadi walau artinya gini, kita tidak mungkin kalau seseorang atau pegawai sudah menerapkan atau menggunakan APD bahwa bakal selamat, enggak juga. Kemudian masuk dulu bentar. Oke, kita hierarki dari pengendalian potensi bahaya ketiga. Pertama kan mengendalikan teknis secara kontrol. Terus kita mengurangi eliminasi, itu mengurangi kemungkinan terjadinya resiko. Kemudian kalaupun nanti tidak ada sesuatu misalnya berbahaya, bisa nggak digantikan, disubstitusikan pakai robot, pakai apa gitu. Ini adalah substitusi. Kemudian kalau tidak, caranya dengan melakukan mengisolasi atau yang berbahaya ini kita isolasi. Atau kalau tidak, kita buat perubahan proses. Kalau tidak bisa juga buat ventilasi. Terus kemudian pelindung berikutnya adalah mengendalikan administrasi. Jangan terlalu gampang. Misalnya saya pernah mengaudit di sebuah perusahaan batubara pertambangan. Itu ada gudang bahan peledak itu administrasinya sangat ketat untuk menggunakan bahan peledak itu.
Nah, perlu didukung oleh tentara dan polisi di situ. Dan itu juga menjadi bagian salah satu strategi. Kemudian pengurangan waktu kerja. Jadi jangan terlalu banyak waktu kerjanya dipilah-pilah, dibuat seminim mungkin, tidak banyak mengandung bahaya. Kemudian atau dengan cara rotasi, mutasi. Dan terakhir adalah pegawai itu atau karyawan yang bekerja di dalam sebuah industri juga harus menggunakan alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri adalah alat semacam terakhir lah, strategi terakhir dalam rangka untuk melindungi dirinya atau karyawan itu sendiri. Alat pelindung kepala, contoh kita mulai mengarah ke kepala. Tujuan pemakaian alat pelindung di bagian kepala ini adalah melindungi bahaya dari terbenturnya benda tajam, benda keras yang tertusuk dan sebagainya, supaya dia aman dari, karena kepala ini memiliki, kalau dia terbentur akan membuat tidak sadar. Jadi sangat penting sekali topi ataupun pelindung kepala dalam bekerja. Itu biasanya dari bahan plastik, fiberglass atau Bakelite gitu ya. Topi ini terbuat dari campuran fiberglass dengan plastik, sangat tahan terhadap asam dan basah. Kemudian metode penentuan APD biasanya melakukan pengamatan operasi, misalnya proses, jenis material yang dipakai, itu kita amati dulu. Nah, ini berbagai kemungkinan resiko. Nah, ini biasanya dalam menentukan APD kita menentukan, buat dulu semacam HIRA, High Identification Risk Analysis, atau semacam analisa resiko. Baru setelah itu baru ditetapkan nih APD-nya apa yang tepat. Nah, baru kita telaah data-data kecelakaan dan penyakitnya, kita bisa gali dalam sebuah pekerjaan ini kemungkinan terjadi kecelakaan apa saja. Kemudian belajar dari pengalaman industri jenis lainnya, bisa juga misalnya industri pertambangan, apa aja sih pertambangan biasanya, atau industri kimia jenis A, ya, kita harus cari tahu jenis ini APD-nya apa. Bila ada perubahan proses, mesin, material, itu juga kita harus kaji, ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, kita lanjutkan bahwa alat pelindung kepala bahwa tujuan pemakaiannya adalah melindungi bahaya dari kepala, itu dari benturan, dari benda tajam, luka dan sebagainya. Nah, ini kita lihat contohnya, ini ada yang warna-warna ini, safety helm ini bisa macam-macam, itu tergantung, biasanya di perusahaan dibuat warna-warna beda tergantung level dari jabatan di dalam perusahaan itu. Terus ini juga sama, berbagai macam helm. Di sini ada bukan helm tapi ini semacam pelindung kepala buat di industri makanan. Jangan sampai si rambut jatuh ke makanan yang sedang dikerjakan. Jadi pakailah helm selalu dalam safety helm ini di area, dan wajib untuk dipakai. Nah, kemudian ada sepatunya dari berbagai macam bentuk sepatu, yang safety shoes-nya ini biasanya dilindungi oleh besi, yang sampai ada jatuh ke kaki tapi yang kena. Ada juga gambar sarung tangan, gloves ya, metal mesh, terbuat dari khusus untuk besi. Kemudian leather gloves, vinyl, rubber dari karet juga ada. Itu tergantung fungsinya. Kalau untuk karet nggak mungkin dipakai untuk yang panas-panas. Terus kemudian yang panas-panas pakai dari kain misalnya. Nah, kemudian ada juga yang terbuat dari karet ataupun dari ada besinya ya, ada metal, macam-macam ya. Dan juga ada safety belt, itu tali pengaman, sabuk penyelamat.
untuk berbagai bidang di pekerjaan yang membutuhkan alat tali temali seperti ini. Nah, ada juga gambar untuk penutup telinga atau air plug, air move. Itu dipakai untuk di ground handling di pesawat terbang ataupun nanti di pekerjaan-pekerjaan yang mesinnya yang sangat bising. Nah, kemudian baru alat pelindung mata, di mana alat pelindung mata ini banyak digunakan. Nah, biasanya untuk perlindungan mata, untuk visitor, untuk safety glass juga untuk benda-benda yang tanpa pelindung muka ya, ataupun nanti chemical juga ada untuk melindungi dari mata dari fluida gas cairan. Ada juga face shield untuk perlindungan. Nah, ini contoh-contoh bentuk dari kacamata tersebut. Kemudian ada yang pelindung pernafasan, itu disebut dengan purifying respirator ya, untuk melindungi apa? Untuk melindungi secara kimia, mekanik ataupun kombinasi. Ada juga alat pelindung supplying respirator yang memakai ini udara pernafasan disuplai dari luar, jadi pakai tabung ya. Tapi ada juga pelindung wajah face shield untuk melindungi muka dari percikan cairan kimia. Dan baru ke perlindungan badan, itu disebut dengan apron ya. Bahan kulit, terbuat dari bahan kulit, kemudian bahan PVC ada juga yang bahan PP. Kemudian baru itu kita jas hujan. Jas hujannya mungkin seperti ini. Kenapa harus ada warna putih? Supaya kalau disorot di tengah malam ini bisa terang. Nah, itu kira-kira presentasi mengenai K3 pada sesi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.